Banyak sekali orang di Indonesia merasa dirinya lucu, sehingga beride untuk bikin pertunjukan. Ada yang tidak lucu, tapi ada yang lucu beneran. Mari kita cari tahu di antara mereka bertiga masuk golongan mana. Selamat datang teman-teman dari pertunjukan yang berjudul Bajingan. Itu dia. Cuman 5, lu tau gak sih nasi kotak tuh soal kayak yang dibagi-bagi gitu, kayak plastik-plastik gitu. Sekan bihun, nasi, sama tempe orek cuman 1, 2, 3, 4, 5. Cuman 5 gini doang deh. Sini, itu trompet kamu, saya. Trompet punya siapa? Punya saya. Bisa main trompet gak? Belum pernah saya tiup. Orang lu tidur mulu di kelas. Gua tidur kan karena gua hafal. Siapa penemu bunuh Amerika Serikat? Orang Michael Jackson, kan salah juga dia. Kemampuan logikanya buruk dan gak mampu berbahasa dengan baik. Gua menyebutnya dengan netizen. Dan membentuk identitas saya. Saya sekarang targetnya jadi kepala daerah. Cita-cita utama saya menjadi Presiden Republik Indonesia karena Bang Panji. Gue anjing goblok nih orangnya. Tiga-tiganya ini punya sangkut pautnya sama gue. Kalau Aldi, kita sempat kerja lama, dia sempat bagian dari Comika, sekarang dia bergabung ke Emily sebagai seorang talent. Kemudian dia adalah murid pecakan. Betul. Workshop tipis-tipis respect angkatan 1. Angkatan 1. Oh. Siapa nama lu tadi? Dika Jonathan. Oh. Iya. Lucu nggak lu? Waktu itu sih sempat bikin Bang Panji begitu, kayak mau dibawa kemana nih premisnya gitu. Oh, itu muntah atau apa tuh? Gitu apa? Kaget. Tapi respect. Lu tadi nama lu siapa tadi? Eki Priagung. Eki. Iya. Eki ini anak desain produk ITB satu angkatan sama gue. Benar. Nggak satu angkatan dong. Satu fakultas. Satu jurusan, program studi. Benar. Betul. Jadi ini semuanya kenal atau ada kaitan sama gue dengan cara yang berbeda, tapi semuanya adalah komika. Betul. Kalau lu ada komunitasnya? Komunitas? Gua dulu stand up Bandung, tapi pas di Jakarta pindah ke Jaktim. Oh, gabung sama Aldi. Aldi diajak Duto dulu. Oh, emang dia berkuasa deh? Lumayan. Tapi gue masuk sebagai. Tapi kalau misalnya lu masuk komunitas itu, cewek abis semua sama Aldi. Ceritanya udah banyak tuh ya. Iya kan? Iya. Kalau lu? Gue baru aja join di stand up comedy Bandung, Bang. Oh, stand up Indo Bandung. Stand up Indo Bandung. Oh. Jadi agak barengan tuh jalannya sama masuk pecahkan. Oh, berarti lu emang relatif baru? Atau emang udah dari lama? Baru banget. Kok lu mau-mauan diajak mereka bikin pertunjukan, berarti lu udah pecah banget berarti? Gue nggak tahu, gue diajak juga sih. Ini katanya latar belakangnya. Oke. Menarik. Kita coba recap. Si Bajingan ini tanggal berapa? Tanggal 5 Februari 5 Februari, acaranya di Kalpatri Bandung. Kalpatri Bandung tuh dari mana? Unpar ke atas. Cembeluit lah, daerah situ. Jalan Ki Putih. Cembeluit ke atas. Gua hafal banget, orang gue tinggal di Gandok. Iya, dekat situlah. Kalau tahu Nara. Mentok iya. kanan. Oh, Oh, deket ini dong, deket dulu hotelnya namanya apa ya? Apa? Seo, bukan. Bukan, ada kayak tempat, ada taman outdoor, itu namanya apa? Kenapa yang diingat hotel ya, Bu Panji? Aston. Enggak dong. Bukan. Iya. Enggak, tapi dari situ berarti. Dari situ, Oke, dari situ. tiketnya berapa harganya? Tiketnya sekarang pre-sale, mungkin kalau ini diupload berarti reguler 150K. Terus habis itu yang early bird kemarin 2 jam langsung udah sold out ya. Ya udah cuma jual 3 ya, sold out lu. Kan trik gua juga itu. Kebaca kan? Jadi tahu kan orang. Iya, enggak, tapi beli tiketnya di mana berarti? Beli tiketnya di loket.com atau Majelis Lucu Indonesia. Oke. Di search aja. Nah, pertanyaan gua adalah, kalau dia tadi barusan ngomong dia diajak, berarti inisiatornya siapa? Dan dia juga diajak. Dan Anda banyak jawab, berarti inisiatornya Anda? Betul. Kemungkinan, ya saya. Kemungkinan. Bagus. Anak desain produk emang gitu. Nih, Keren. Inisiatif. Iya. bikin panggung. Bikin produk. Kerjanya bikin produk. Dari mana? Isinya siapa aja? Cuman lu bertiga, ada lagi yang isi? Ada Oza Rangkuti juga. Oza Rangkuti juga. Jadi berempat? Berempat. Kebetulan si 3 orang ini yang bisa diajak gratis dulu lah ya. Oh, iya. Eksperimen. Seru-seruan dulu lah. Iya. Betul. Show pertama. Yang lain gue belum punya wibawanya nih. Iya. Kenapa namanya Bajingan berarti? Bajingan karena Kalau dia cukup jelas. Iya. mungkin kalau dari Aldi udah kelihatan ya. Iya. Kalau mungkin kalau boleh self proclaiming, kalau sama mama gue biasa, gue ngeliatin video gue stand up nih. Gue tuh ngeliat penonton tuh ketawa sambil ngumpat sama jokes gue dari apa yang gue sampein, apa yang keluar dari mulut gue, ngumpat ya kayak bajingan atau sejenisnya gitu. Nah gue ngeliat ketika gue nonton Aldi atau nonton si Dikjon bahkan si Oza tuh punya kemiripan yang sama atas respon penonton. Nah dari situ gue ngeliat bisa nih kita bikin sesuatu yang mirip nih Lucu gitu. banget ya.
Terus Jadi karena responnya, aduh anjing, bajingan, bangsat gitu. Dan kalau tiga-tiganya ini kalau lu sadarin ya, Iya. tiga orang ini kita punya latar belakang problematic family yang Orang tua lo FPI juga? bukan. kebetulan. Gua tuh sebelum kalau gua sendiri ya, nih, sebelum gua kuliah tuh gua besar di prostitusi. Lu bukan asli Bandung? Bukan, gua bukan asli Bandung, gua dulu di Makassar sebelum di sini. Di Makassar gua tinggal. Jadi menurut lu Makassar tuh tempat prostitusi? Salah Itu satunya ada hal nggak semuanya. Iya. Ada bagian kecil ya namanya kota ya pasti Iya. ada hiburannya. Nah, Iya. gua tinggal. Jadi di situ. menurut lu prostitusi itu hiburan? Kan Iya, iya, nggak kayak orang Makassar ngomongnya ya. soalnya gue pindah-pindah bang, gue 7 kali pindah. Kalau prostitusi mulai digerebek ya kita pindah lagi ke tempat lain. Kenapa lu bilang lu besarnya di prostitusi? Karena gue tinggal kayak emang kalau ini ya udah lewat juga masanya, nyokap gue juga salah satu talent dulu di situ di prostitusi. Talent, Dan Cukup menjual. ya terus habis itu dia naik dikit. Kalau gue kan manggil nyokap gue mama ya, tapi sekitarnya manggilnya mami ya. Oh, jadi Lo mami tahu lah ya, orang, lo iya, tahu. iya. Nah, dari situ ya udah gue akhirnya dulu nih anjir ini jadi aib banget ya. Setelah gue tahu stand up comedy, oh ini bisa jadi tools buat kekuatan gue nih yang orang lain nggak punya. Nah setelah gue ngeliat Dick John, Aldi, ternyata pembahasannya sama-sama problematic family gitu. Jadi terus kalau Oza ya biar nambahin penjualan aja kali ya. Emang Oza segitu ngaruhnya? Lumayan. Bisa dibilang lumayan sih. Oke, lu masalah keluarganya gue tahu. Lu apa, Dick John? Gue kebetulan waktu kelas 5 SD. Karena mungkin lu baik-baik gitu. Lu kalau misalnya lu bilang di Rohis, percaya gue. Iya, kenapa waktu lu? kelas 5 SD gue bokap nyokap gue tuh bercerai. Jadi sebenarnya Kenapa masalahnya kalau boleh tahu? ini, Karena gue juga cerai orang tua gue. Iya. Bokap gue tuh suka jajan ke Saritem ke tempat mamanya dia. Iya, tempat gue. Jadi Ke tempat bokap gue nyokap gue. konsumen. Gitu. Nah, Iya, nyokapnya iya. dia itunya, Iya. temennya. Jadi kayak normal Aldi ya. Jadi normal gue. Masalah dia cuma bapaknya FPI doang sebenarnya. Nah, ada kesinambungan sama bapaknya. Oh, Aldi. ini suka ngerebek lu. Iya betul. Iya, tapi kan gue juga punya Jauh dari banget sisi. gue ke Saritem dan Nggak lagi ini di Makassar. Emang lu pernah ke Bandung juga? Oh, gue bokap di Jakarta, gue cerai juga. Dan pas gue ke kuliah di Bandung, gue juga jadi semacam jalinan kasih karena gue baru pertama kali ketemu bokap gue. Dan ya di situ gue baru tahu kalau bokap gue juga gay ternyata. Waduh. Dan santai aja sih ini. Santai. Udah santai juga dia. Ini apa sih sebenarnya ini pertunjukan apa ini? Lu gila kali lu. Enggak, lu masalah lu cuma cerai. Enggak, jadi sekarang ini tuh bokap gue udah kawin lagi. Tapi dia punya istri seumuran sama gue, Bang. Umur lu berapa? 24, Bokap lu umur berapa? 60-an. Wow. Kan bahaya, Bang, kalau di rumah ya kan. Gue masih punya nafsu gitu. Ya Allah, Tuhan. Masalahnya dia udah punya step mom tapi nggak punya Bajingan, bener. mesin cuci. Jadi akan ada step momnya nih nggak Iya. bisa. I'm stuck gitu nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Gue tahu lah gitu. Iya. Wah, gila sih. Mesin jahit ada. Aldi, menjauh dari mereka. Normal gue bang, gue tuh jadi normal. Mereka Gue diem aneh. gue. Tinggalin aja. Lu tuh setidaknya keluarga lu lengkap kan? Atau enggak ya? Enggak juga. Oh, enggak juga ya? Juga aneh. Iya, Bang. gue juga lupa. Lebih Iya, aneh. bener. Lagi ini aja nih, bokapnya kan salah satu ormas yang suka berulah ya. Iya. Dia- Maksud lu apa suka berulah? Berulah. yang gitu lah, gitu lah. Bro. Punya ekspresif lah, terlalu ekspresif lah. Gitu kan ya. Ekspresif. Nah, mungkin kutukannya adalah punya anak yang mukanya mirip Ahok gitu. Iya. Enggak, tapi emang kalau dia mau gue udah tahu nih cerita hidupnya tuh emang suram sekali. Tuh kan, jadi bisa Bersyukur masuk. dia masih agak orang gitu sekarang. Agak Dia orang. bisa aja aneh-aneh. Untung ketemu stand up lu. Iya. Enggak ketemu stand up jadi apa lu menurut lu? Aku jadi gila. Enggak, tapi beneran sebelum lu stand up lu ngapain? Gak ngapa-ngapain gue bang, di rumah doang. Sih kayak kuliah Tapi kan pulang, kuliah pulang. kalau ketika lu stand up, lu kan udah punya tuh cerita-cerita hidup lu tuh keluar dalam bentuk stand up, keresahan-keresahan itu. Seandainya lu nggak stand up itu jadi apa di kepala lu? Jadi stres doang aja. jadi stres aja. Mungkin kayak lu kalau ngeliat orang di jalan lagi garuk-garuk tanah itu gua itu pasti gua. Atau kayak lagi duduk terus lap-lap iler. Punya hitam-hitam gitu. Iya, itu gua pasti. Ini gua kalau nanya soal keluarga lu udah nggak apa-apa kan? Selalu sih. Iya kan? Nyokap lu tuh sebenarnya gimana sih, gue lupa ceritanya. Gua- Nyokap lu nggak tahu nyokap lu ya? Gua nggak tahu. Oh, yang katanya gini-gini tuh apa? Ya itu nyokap gua, tapi gua nggak tahu dia di mana. Oh, lu sekarang. diceritain. Iya, gua diceritain nenek gua. Mhm. Jadi kan gua
lahir nggak langsung ketemu gitu. Jadi 3 bulan kan langsung pisah tuh. Terus dia Jadi katanya ya gosipnya ya, waktu nyokapnya Aldi ngelahirin Aldi, saking nggak mau ngurus Aldi, nyokapnya langsung nyamar jadi suster gitu kayak di film-film, terus langsung keluar gitu, ditinggalin dia, ya kan ditinggalin gitu. iya tapi nggak jadi suster. Kan kalau di film-film gitu kan suka nyamar jadi suster atau dokter. Masih nyangkut hari-harinya. Netes Ke bawah ya? ke bawah. Lu nggak mau ngecek ke tempat nyokap gue gitu? Mungkin. Tapi lu pernah nanya nggak kenapa nyokap lu cabut? Kan dari beberapa orang yang bilang sih karena emang dianya tuh ternyata bukan orang yang cocok untuk jadi seorang ibu lah. Kalau kata tetangga sama nenek gue ya. Tapi yang gitu maksudnya kalau emang ngerasa nggak cocok, kenapa sampai harus dia anak kedua dulu baru ngerasa nggak cocok? Oh iya juga ya. Tapi ini sebenarnya kalian ini bertiga ini adalah korban dari seks bebas. Enggak bang, gua enggak bang. Banyak mudaratnya memang. Bang, gua enggak bang. Astagfirullahaladzim. Bang, gua enggak jadi Hadirin itu, Bang. rahimakumullah. Dia enggak loh. Gua enggak seks bebas bang. Dinikahin dulu loh. Dinikahin dulu. Oh iya benar juga ya. Iya. Tapi kan maksud gue kan pasti karena hasrat berhubungan seksnya lebih tinggi daripada hasrat membangun keluarga. Kalau gue kan bukan karena seks bebas. oh, Kalau gue udah nikah orang sekitarnya. tua. Cuman bokap gue ya jadiin gue sebagai kedok biar ya udah normal nih. Jatuhnya Gitu. bapaknya Lo nggak? seperti Bapak itu. lu dulu? Bokap gue tuh sebelum Bokap lu kandung? Bokap gue yang kandung itu sebelum nikah sama nyokap gue gay, dan dan sesudah akhirnya dibalik jadi gay lagi. Jadi gue tuh biar dia ketahuan nih kayak apa namanya artis blunder aja akhirnya pakai jilbab tuh masih biar gampang. Artis belum. Berapa Ini saya normal? jadi sebenarnya, ini bokap lu nggak apa-apa nih kita ngomong kayak gini. Nggak apa-apa, udah santai dah. Iya, jadi udah santai lagi. Udah santai. Jadi pada masa ketika bokap lu lagi krisis identitas. Iya. Iya, karena teman-teman gue gay banyak yang kayak gitu memang. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman gue yang gay, gue tuh terserah lu mau jadi gay juga nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang teman-teman gue yang gay, dan ini gue ngomong dari maksudnya karena gue sayang sama teman-teman gue yang gay. Ya sayang nggak apa-apa, emang kenapa kalau sayang sama teman-teman gue? Maksud gue banyak teman-teman gue yang gay karena tekanan keluarganya, jadi harus berpura-pura straight, kemudian nipu perempuan baik-baik, walaupun yang ini debatable ya soal baik-baik, tapi maksud gue si perempuannya dibohongin, banyak yang dibohongin gitu. Terus kayak sayang nikah, pas udah nikah terus jadi benci, bahkan ada yang mukul karena sebenarnya nggak pengen gitu. Nah, jadi maksud gue jangan, kalau misalnya lu jadi gay, gue dukung, tapi jangan terus nipu orang gitu. Lu Entitasnya nih. nyokap lu ngerasa dibohongin nggak? Nggak tahu sih, soalnya kalau dibilang dibohongin, Sorry, masa iya? dua-duanya masih ada nih? Masih ada. Masa iya anaknya 4 buat kedok, kalau kedok 1 aja gitu. Oh. Kebanyakan Sebenarnya emang enak. duluan kali ya. Iya. Iya. Tapi anak 4, lu anak keberapa? Gua anak kedua. Anak kedua. Terus udah gitu kan lu bilang di sekitarnya prostitusi, apa kalau lahir di... Gua nggak lagi di prostitusi. Gua karena nyokap gua single mom, dia ngerjain apapun yang bisa bikin anaknya tetap hidup gitu. Termasuk? Iya, nutupin kebutuhan anak lah. Kalau di prostitusi, kalau bokap gua kan itu butuh anak untuk nutupin kedoknya kan. Kebalik. Tapi nyokap lu ngelakuin hal lain selain jadi... Maksudnya Nyokap lu cakep? cakep sih gua bilang. Ada fotonya nggak? Nanti nanya press release lu. Udah tobat. Ya kan orang juga penasaran. Udah lewat juga. Nggak ada fotonya, foto mudanya. Tapi pas gue kasih lihat juga gue jadi banyak dapat Mirip rezeki. siapa deh, sih. mirip siapa? Mirip Artis. mirip. Ada lah pokoknya gitulah. Mirip Ntar siapa? gua kasih lihat di sini aja kali ya. Tapi kalau mirip artis tersinggung artisnya ya. Iya, mungkin Dia bilang, emang gue mirip Perak gitu katanya gitu. Tapi nyokap lu masih, beneran nih nyokap lu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, udah. Gue nih nggak Udah mau nih beres. ngobrol-ngobrol kayak gini. Udah Tapi beres, udah udah masalah. beres. Udah tobat malu. Udah tobat juga, udah lewat gitu. Ya, jadi yang lu bohong, jadi Iya, lu yang iya. bohong. kan Iya, sama parah sama lu, dia. orang udah tobat malah lu bongkar Enggak, dosanya. dia bilang kayak gini, kalau Ceritain aja. gue izin ke nyokap gue, dan senangnya gue stand up ini, gue dapat restu untuk bawain ini. Gue bilang kalau di agama aja ada satu contoh yang buat jadi pelajaran, kalau cerita gue bisa jadi pelajaran buat orang-orang, kenapa enggak gitu? Lu banyak sama bokap lu ya? Gue ikut nyokap, gue baru ketemu bokap malah pas gue kuliah. Oh, soalnya lu ngondeknya kayak bokap. ada temen Iya kan, enggak iya kan. mungkin. Iya. Cuman Nggak, tapi lu gay nggak? straight. Oh, terus straight. Karena dia juga nggak apa-apa kalau gue mah santai gitu. Iya. Tapi karena gue pikir kadang-kadang kan kalau kita lama sama yang ngondek, cara ngomongnya jadi ngondek. Iya, Tapi lu lebih banyak sama Ngaruh, nyokap. ngaruh ya. Sama nyokap sih, mungkin ke bawah nyokap kali ya. Tapi oke. Jadi gue ngerti kurang lebihnya nanti di acara bajingan lu ngomonginnya ke arah sana. Iya, hal-hal seputaran keluarga yang mau memaksa Sorry, kita. setnya berapa sih masing-masing? 15. 16. Jadi hal-hal seputar Hal-hal yang apa namanya berkaitan hal-hal bajingan menurut kita yang ngebuat penonton memicu untuk bilang bajingan juga gitu. Oke. 15 ya berarti ya. Lumayan juga. Lu masa iya lu di atas panggung 15 menit ngomongin lu takut sange sama
Istri Iya. bapak lu Enggak, itu kan baru kerandoman bokap gue doang. Nyokap gue lebih random lagi. yang seumuran tuh. Bukan yang nyokap kandung. Oh, masih ada? Masih ada. Oh. Dia sempat jadi simpanan pejabat. Waduh. Harusnya cakep amat. Kan? Harusnya gue tuh nggak wawancara lu, harusnya lu tuh gue peluk semuanya gitu, kayak lu tuh kenapa gitu. Harusnya dikasih psikolog ya. Iya bener. Gini, gue ulang. Jadi lu punya orang tua, dua-duanya umur 60. Yang satu mah nggak 60 sih, 50-an lah. Siapa? yang nyokap lu? nyokap, yang Bokap lu 60-an. Oke. Terus nyokap lu sempat jadi simpanan pejabat sebelum sama bokap lu. Sesudah cerai. Oh, sudah cerai. Iya. Ada foto nyokap lu nggak? Tetap pengen lihat. Oh gitu, sudah cerai. Cerainya waktu masih muda? Iya, waktu kelas 5 SD itu gue tadi. Berarti berapa tuh umurnya kira? Tahun 2008 lah cerainya. Gue lupa umur. Enggak, dianya umur 40-an mungkin? Ya, Ada? Ada. Sekitaran? Sekitaran. Ya, berarti masih ya kayak gua lah, masih cukup enak dilihat. si charming. Iya, masih charming. Kenapa sih Putra anjing banget? Masih benci ya. Iya aja gitu ya. Iya aja udah, Put. Pakai bunyi aja lagi. Masih enak dilihat. Oke, jadi orang tua lu cerai, terus nyokap lu jadi... Ini nggak apa-apa nih ngomong gini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Emang kejadiannya gitu, Iya. Bang. Nggak, nyokap lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Udah izin? Udah. Awas lu bohong lu anjing lu. Karena gue pernah naikin konten ke itu gue. Wawancara seorang komika yang cerita tentang keluarganya. Istrinya nelpon. Tolong dong di take down, hilang itu video. Ditanya, ya nggak boleh dong. Ditanya, "Bang, kok videonya sini hilang, Bang?" Gitu. Kan gue jadi beneran nih. Bener, nggak apa-apa, santai. Yang masalah pejabatnya aja. Nah, baru gue mau nanya siapa pejabatnya. Jadi Ridwan Kamil, Ridwan Kamil. Enggak. apakah dia anggota DPR? Apakah kepala daerah? Kepala daerah. Wah, Ridwan Kamil. Mereka sembarangan tuh bahasa. Sembarang banget. Kang Emil, mohon maaf ya. Ini gua kawan nih sama Kang Emil nih. Kang Emil, mohon maaf nih, emang anjing nih dia nih. Bukan Kang Emil. Tapi kepala daerah. Kepala daerah. Sempet Tingkat daerahnya apa? makin Kabupaten, spesifik. kabupaten. Hah? Kabupaten. Berarti bupati. Bogor. Bupati. Iya. Bupati. Kabupaten kan bupati. Ini ini kalau rame banyak yang deg-degan pejabat. Iya. Bupati Bandung Barat. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur? Barat. Barat kan. Barat. Bandung Barat, Bang. Bupati Bandung Barat kan. Emang iya? Dia cerita gitu. Udah gila kali lu, ngomongin bercanda udah gila kali lu dia. Gila lu ceritanya. Ceritanya. Allahu Akbar. Tapi kan gimana? Bakal diungkap nanti di show kan. Lu masih mau show nggak sih? Kalau lu terlalu dikejar lu semua lu. Nanti digerebek lu acara lu. Aduh, gimana ya? Nggak, udah nggak ngejabat kan tapi kan? Udah. Tapi masih ada jabatan politiknya kan? Masih ada. Udah nggak kontak-kontakan lagi sih sebenarnya. Enggak sih pejabatnya ini sebenarnya karena kalau pejabatnya masih punya aspirasi politik ini jadi bahaya. Masih nggak? Masih punya power nggak di politik? Masih punya Orang partai? Aduh, susah banget Iya. ini. Makanya kalau lu lihat dari posternya tuh kita gambarnya kayak vandalisme Bronx gitu. Dibikinnya se-secret mungkin tapi promonya besar-besaran kayak gitu. Iya. Gimana sih pada? Iya, yang bikin lu, yang desain siapa? Yang ngedesain gua, ide gua sih sebenarnya. Kalau yang ngedesain ada lagi. Oh ya oke. Nggak, tapi lu kurang lebih akan ngomongin itu. Jadi ngomongin soal bokap lu kawin lagi. Sorry, gue cuma penasaran doang nih. Bokap lu tuh mak baru lu di mana kalau boleh tahu? Ya sekarang tinggal serumah sama bokap gua. Nggak, maksud gue kenalnya di mana sampai Ketemunya, bisa? nah itu dia, gue masih belum tahu ketemunya di mana karena kan bokap gue hobinya ke Saritem. Takutnya ketemu di situ. Itu 2008. Kok enteng bener ya nih anak ngomong bapaknya sering ke 2016. Saritem. Kalau Dipo ngomong sama orang-orang, bapak gua sampai sekarang masih suka kemana gitu, gua tempel lagi dia. Gua botakin tuh rambut keritingnya. Lu enteng aja ngomong bokap gua suka ke Saritem. Penyuluhan kali ya. Penyuluhan seks harus selamat dan sehat Regulasi, gitu regulasi. ya, diregulasi ya. Boleh lihat foto bapak lu? Nggak ada. Ada sih. Instagramnya apa? Nggak punya. Nggak mungkin. Adanya micet bang. Ya ada. Facebook ada dong. Nggak ada dia. Bohong. Mungkin. Nggak mungkin. Emang memasarkan dirinya di mana? Ah, Micet. Micet apa sih? Apa Ini semuanya nggak tahu sih. Nggak tahu kan micet itu apa? Bagus juga ya. Kayak itu, kayak sejenis Tinder, cuman Oh. Lebih eksplisit. eksplisit. Oh. Ada 300 netnya gitu. nah kebetulan Apa tuh? 300 net gitu. Iya, ada. Udah Harganya. Oh. Nyokap lu harganya berapa? Oh bukan nyokap gue, itu kayaknya istri barunya. Iya istri barunya. Ya kan nyokap. Iya, nyokap tiri tiri katanya. ya. Nyokap tiri lu harganya berapa? Nggak tahu bang gue.
Biar ada bayangan mukanya kayak apa. Oh, yang 300 biasanya jelek ya? 300 biasanya Bukan! Nggak bilang gitu gua. Ini Cuman kalau yang 300.000 ya berarti segmen bonar. jelek dari drama itu. Parah lu. aduh. Lu mau manggung nggak? Gua tanya lu. Ya biar mereka penasaran gitu datang. Lu, yang datang bukan cuma pembeli tiket nanti, ormas dan yang lain-lain, masyarakat tersinggung. Ya udah. Nggak, tapi gue paling banyak tahu materi itu materi lu kan. Tapi gue nggak bakalan bahas yang FPV itu bang. Dan keluarga lu juga enggak. Kayaknya Udah lewat ya, udah selesai. udah selesai aja. Oh, ngomongin itu udah selesai. Lebih ke arah yang itu biarin aja lah terserah. Nggak, berarti sekarang yang lo ngomongin apa? Gue lagi Ntar set mau- komika-comika lu naik lagi diomongin, diomongin Gua di atas bahas di situ. panggung. Apa lu ngomongin apa berarti? ada itu juga. Jurus. Ya oke, selain itu berarti apa? Selain ngomongin gue. Gue tuh lagi resah akhir ini karena gue kan mualaf ya. Terus ternyata akhir Kapan sih lu mualaf? Gue 2018. Masih Tapi baru gue ya? akhir ini baru sadar kalau ternyata jadi mualaf tuh berat. Oh. Sama Jadi mau balik lagi? Enggak. mau pindah ke ini aja dah. Ya. Kemana? Itu Hindu. Ya Allah. enggak bang. Jangan. Enggak, gue cuma bingung lu tuh kalau ngomong tuh enteng bener. Lu Enggak kan tahu bang. ada yang nonton. Gue tuh ini bang. Lagi was-was karena gue tuh kemarin sempat diancam dibunuh gue. Sama siapa? Sama orang Ambon. Bukan gara-gara yang kasus TikTok bukan. Oh, Gara-gara iya. gua diancam kalau misalnya gua ketahuan masuk Islam gua dibunuh. Kalau ketahuan, soalnya lu ada darah Ambon. Iya, jadi orang Iya. keluarga ibu tiri gua, keluarganya. Kan gua masuk keluarga mereka jatuhnya. Terus gua dimasukin Kristen kan. Terus akhirnya gua masuk Islam lagi. Nah, mereka tuh kayak nggak terima gitu karena di Ambon kan pindah agama tuh masih sensitif lah gara-gara krisis tahun 99. Ya, lu ngadu aja ke FPI diselamatin dulu. Aman dulu. Masanya gue juga sering ngatain mereka. Jadi lu tuh siapa Jadi gue di temennya? tengah-tengah bang. Moderat Ke ya, Ambon mati ke moderat. sini juga. Ngeri juga ya, agak keras juga ya berarti ya. Makanya. Jadi Gua kurang mau lebih ke arah situ. Gue mau bahas, ya gue diancam dibunuh. Tapi boleh nggak gue nanya sama lu, alasan mualafnya itu waktu itu apa? Alasan kepraktisan aja? Ya karena ini aja bang, bosan. Ya pantesan aja mereka marah. Enggak. Ini aslinya karena emang, lu pernah gak sih? Kalau lu bilang karena Allah, Ya, karena mereka Allah. susah untuk mendebat. Oh susah ini masalah iman. Tapi kalau karena Karena bosan, Allah. habis cewek-cewek Islam banyak yang cakep-cakep, kan ngamuk nanti mereka. Cewek Kristen juga banyak. Enggak sih, karena gue merasa kayak waktu gue di sana tuh di agama sebelah tuh gue cuma melakukan rutinitas doang. Oh. Tidak ada Nggak ada esensi panggilan. dalam hatinya gitu. Sekarang jadi Islam? Tidak. Sama aja Sama dong. aja. Ternyata kayak mungkin Tapi ya, ini untuk yang nonton yang mungkin tersinggung. Gua ngerasa lebih baik orang dikasih proses untuk mencari keimanannya di mana. Lebih baik Islam karena penemuan, bukan Islam karena diturunkan. iya. Bener nggak? Iya, bener. Betul. Kok Putra Patinama agama lu apa anjing? Kenapa lu yang betul-betul? Iya. Iya kan? Jadi relain aja. Kalau misalkan emang tiba-tiba Jadong ini pengen sekarang sebenarnya Jadong kan? Iya. Tai lah jadong. Jadong tiba-tiba bilang, gue mau pindah gitu, gue pengen ke Buddha gitu. Ya relain aja, karena kalau ternyata ajaran Islam yang ternyata paling dekat sama dia akan balik lagi ke ajaran Islam, betul nggak? Benar. Tapi kayaknya sih enggak ya. Nggak, jadi lu ngomongin soal itu. Gue mau ngomongin soal itu, soal diancam dibunuh, terus Karena kan gini ya, ini kan ngomongin keluarga sendiri. Kalaupun ada yang marah, ya keluarga sendiri. Dia juga, Anda ngomongin agama. asalkan agama gue bang. Masa mereka mengkritisi iman gue? Lah, orang gua juga ngomongin agama gua juga. Lu nggak ngeliat tuh YouTube gue yang judulnya Habib Rizik pulang isinya apaan? Kan lu langsung ketik Habib Rizik bang, kan gue enggak. Ya udah, lu juga. Karena gue mau bahas itu juga sih. Tapi maksudnya kayak akhir-akhir ini gue ngeliat ternyata gue baru sadar ternyata bener kata lu kalau aduh enak lagi. Nanti disensor aja bang ya. Nggak ada sensor, gua malah sensor gua. Udah kayak para orang-orang besar di agama itu tuh kayak kalau dilihat mirip stand up komedian. Oh, ya. Nggak apa-apa, masih nggak apa-apa ngomong Iya kayak kalau gitu. Habib itu lama-lama kalau kelihatan mirip-mirip stand up komedian lah. Iya. Itu personal branding. Iya. Jangan lanjut, nanti nggak naik, ini bahaya. Soalnya susah YouTube gue tuh, gue nggak ngerti. Kalau misalkan yang disenggol-senggol arahnya Habib Rizik FPI pada ngamuk, tapi waktu itu juga waktu NU Muhammadiyah yang FPI pada seneng gitu. Kayaknya orang FPI juga bingung, ini orang gimana sih, nggak jelas gitu. Jadi ini durasinya sama semua? Sama-sama 15? 15 menit lah. 15 Berarti menit. kalau Oza 15 menit, berarti sejam? Sejam. Nah,
Yang Sejam. menariknya di show ini nggak cuman ada stand up comedy, tapi ada kita nawarin experience penonton tuh akan ada sisi interaktif sama penonton. Oh, kalian berempat tuh? Berempat ya, kita kayak ngerespon cerita-cerita bajingan versi penonton. Oh, jadi Kayak, lu kita lu bakal ngelempar. bertukar. Iya, Kan iya. kita dulu nih, habis itu lu Iya. kebuka deh gitu. Tapi kalau penonton lu anak baik-baik garing dong. Ya, itu sih. Masa sih nggak ada banget gitu. Iya. Gue yakin sih ada sih, salah satu dicabulin pernah gitu. Iya. Mungkin. Anjing dicabulin. Cabulin, bahasanya kakaknya dicabulin. sendiri. Iya, Jadi iya. momen buat speak Kalau up lu gitu. kalau lu mau memastikan di antara penonton lu adalah kelakuan-kelakuan bajingan, lu undang teman-teman yang bajingan kayak Ristek tuh. Ristek kan ada klien kita diewe sama dia. Anjing banget. Tapi mau diluruskan sebenarnya bukan cerita bajingan karena dia bajingan. Bisa aja cerita bajingan versi lo. Jadi lu bisa nyeritain orang lain atau siapa. Iya. Karena di sini juga kita nggak berusaha untuk jadi bajingan. Kita Oh. nyeritain hal-hal bajingan gitu. Iya. Ya mungkin karena nonton lu mereka jadi berani juga karena mungkin Iya. nonton lu anjing gue inget temen gue juga pernah kayak Iya. gitu terus dia Ketika- cerita Iya, gitu. Mungkin kayak kita karena nunjukin hal gelap dibahas terang-terangan. Anjir. Maksudnya nah di ujungnya tuh kita bisa ngasih tahu loh kalau hal-hal kelam yang lu rasain tuh bisa dibuat kalem loh gitu. Ya. Gue tuh senang sama enaknya ya kalau lu follow Comika ID. Lu tahu bahwa Comika ID itu sering rilis konten-konten baru. Terus salah satu yang paling bikin gue senang hati hangat itu adalah ketika ngeliat anak-anak yang gue nggak kenal bikin pertunjukan. Dan memang nggak semuanya pecah berarakan, tapi senang ngeliat mereka berani memulai gitu, seneng gitu, kayak mereka berusaha untuk nyari tempat mereka di mana. Ada juga produksi yang gema, suaranya, lampunya nggak jelas, kayak si Aji anjing, si siapa Aji DPR, Aji siapa namanya? Aji DPR, Aji Pratama. Kan lampunya nggak jelas tuh, bikin backlight kan, tapi seneng ngeliatnya. Iya kan, cuma ada lampu warna-warni di belakang, terus dia nggak ada spot kan, tapi seneng ngeliatnya gitu. Ada orang mau coba untuk bikin berkarya, karena gue sering cerita Bhinneka Tunggal Tawa juga alay dulu tuh. Tunjukkan alay itu, gue ngeliatnya juga malu ngeliatnya, tapi karena gue berani mulai dulu aja, terus gue aku itu alay, terus gue bikin lagi. Nah, pertanyaan lanjutan dari pernyataan ini adalah, apakah setelah ini akan ada kelanjutannya lagi? Apakah lu mikir bajingan cuma one off, atau bajingan akan ada beberapa, atau dari bajingan lu akan bikin turunan sendiri? Apa yang akan jadi kelanjutan dari bajingan? Orang senang jadi jernih sesuatu soalnya. Kalau Jadong gue kurang lebihnya tahu, kami pernah ngobrol. Kalau untuk lu berdua? Kalau gue rasa sih ini mungkin bisa jadi semacam kick off dulu, tapi kalau seumpama ternyata bisa jadi IP atau semacam hal itu gue nggak nutup kemungkinan Iya, kan. Ya kita lihat nanti aja. Cuman ya Let's see jalanin dulu aja Iya, lah ya. Kita fokus yang ini dulu deh. Iya. Iya, Lihat iya. hasilnya gimana. Oke. Secara warna sih menyenangkan. Dan memang cuman itu kan yang kami punya. Komedian itu cuma punya. Makanya jadi stand up comedian itu sebenarnya enak karena lu bener-bener nggak perlu punya apa-apa selain cerita hidup lu. Nah, kalau cerita hidup lu tuh unik dan ngenes bahkan, itu agak lebih bisa dijadikan aset daripada orang yang hidupnya lurus-lurus aja gitu. Kayak gue juga hidupnya lurus-lurus aja sebenarnya. Makanya menyenangkan ngintip kehidupan mereka. Sekarang pertanyaannya adalah selucu apa mereka ngemasnya. Kalau Jadong kan waktu itu pernah ngomong sama gue, lu tuh sebenarnya keberatan disebut Jadong ya? Kenapa sih gue sebut Jadong? Kenapa gue sebut Jadong sih? Lu yang nyebut Jadong mulu, Bang. Lah, tapi emang lu disebut Jadong kan Ya, sekarang? tapi jangan lah, biar jalan orang-orang sana. Udah numpang ngatur. Anjing, Anjing, benar. asisten ngeri. Iya, galak banget dia. Gue Ngeri. juga suka digituin sama Gua dia. seneng banget gue di sini, Bang. Iya bang, ayo buruan bang, kerja bang, kerja gitu. Lo tau nggak? Kan gue kadang-kadang suka ngejob ya, pulang ngejob kan gue suka ngecek Instagram, gue suka ngecek story-nya dia. Dia tuh konsisten, Bang Panji kerja, aku ngerokok. Pancing rokok aku kerja. Iya, gue sih nggak ngerokok sih, tapi tuh kerjanya gitu mulu, jadi gue kayak korban bully. Tapi kalau Jadong tuh gue tahu, karena kita pernah ngobrol, dia pernah nanya apa yang mesti gue lakukan, gue bilang sama dia mesti mulai bikin karya. Asumsi gue berarti ada kelanjutan dong, orang habis senang lihat pertunjukan lu, mungkin ada pertunjukan lu sendiri. Kayaknya sih, Bang, tapi Iya. belum tahu tahun ini. Iya, dengan nama Jadong. Lama-lama annoying tau dipanggil Jadong. Loh, gue pikir ini emang lu udah mengamini, dia belum mengamini ya? Misalnya lu nggak mau sebenarnya? Kalau dari menurut gue, Karena Instagram lu udah jadi Jadong kan? Iya, Bang, tapi kalau dipanggil penonton gue tuh seru-seru aja, tapi kalau dipanggil komik tuh kayak ngenyeh gitu tuh. Lu kok beda sih? Gue lagi ngebantu brand lu Kayak gitu. gitu, Bang, kayak Jadong masa. Dipanggilnya apa? Aldi? Aldi aja. Oh, berarti emang nama panggung lu masih Aldi? Aldi. Gue pikir emang jadi Jadong gitu. Soalnya lu udah berdamai kan? Di situ tuh saya Aldi Jadong kan? Iya. Iya kan, Wawan Cikuk. Aldi Jadong. Aldi Jadong. Panca Atis. Atis. Iya kan? Nama panggung lu siapa?
Gue nama asli sih Eki Priagung. Kurang. Ada jadong-jadongnya coba. Eki Jadong. Jadi merek. Jadong grup. Jadi grup lawak. Jadong. Tapi oke lah, sekali lagi harga tiketnya berapa? Untuk yang reguler 150, yang pre-sale 100. Bisa dibeli di loket.com atau majelislucuindonesia.com. Terus masih dibuka penjualan tiketnya sampai dengan tanggal? Sampai sehabis-habisnya sih. Sampai sehabis-habisnya. Tadi acaranya tanggal berapa? Tanggal 5 Februari. Tanggal 5 Februari jam? Kita buka dari 17.00 open gate. Jam 5 sore open gate. Ya, 5 sore open gate. Mulainya jam 7 kali? Mulai sekitar jam 7-an. Iya. Nggak bisa menjamin jam mulainya kayaknya. Agak ragu kayaknya. Gimana penonton ya Anda ya? Tidak dong, harus on time Oh, iya, jam 7. bagus. Cuman tadi mikir dulu. Soalnya ada kan penonton dikasih suruh tulis cerita-cerita Oh bagus. Berarti mendingan dicatat ya Iya, daripada nanti ntar pas kita ditanya. bacain di mangkuk. Betul, betul. Iya. Terus tadi tempatnya di mana? Di Kalpatri, Bandung. Kalpatri Bandung. Cembuluit, mentok ke atas kanan. Iya, benar. Oke, kalau gitu. Nah, apakah ada aturan kayak misalnya harus peduli lindungi atau apa? Ada gimana? Tentu sih. Iya. Wajib pakai masker selama acara di Prokes standar lah ya. prokes ya. Vaksin. Baik, oke kalau gitu. Ditonton aja, nggak ada streaming kan? Nggak ada streaming kan? Ya. Ditonton aja, nonton secara langsung, ikutin aturan mereka dan ini sensasinya nonton show tuh ini, lu bisa ngintip hidup orang tanpa harus beneran jadi bagian kehidupannya dia gitu. Lu bisa ngeliat nih kehidupan orang-orang ini seperti apa. Oza juga akan stand up, kurang lebih materinya Iya. apa ya? Ya, sosial juga sebenarnya. Sosial Sebenarnya politik. problematik keluarga ini nggak berhenti di kita. Kita akhirnya kepaksa buat bahas sosialnya juga yang berhubungan sama itu. Jadi mungkin bisa ada relevannya juga. Iya. Oke, kalau gitu silakan dicari aja informasinya. Moga-moga ini jadi pertunjukan yang menangkan dan moga-moga abis seneng nonton pertunjukan mereka, lu mau ngikutin karir mereka satu persatu sampai kemudian jadi bagian dari pertumbuhan karirnya. Terima kasih Anda bertiga dan saya doakan keluarga Anda harmonis, terutama keluarga yang Anda bangun sendiri ya. Sangat sulit. Susah jadi materinya, Ya Bang. setidaknya keluarga Anda masing-masing tidak melanjutkan kelucuan cerita-cerita keluarga Anda. Terima kasih banyak. Thank you. Dadah. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join.